belongs. Hallelujah, Jesus. You are worthy of it all. Allah yang ajar, Allah yang dasar. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, hallelujah. Worthy of it you deserve the glory. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah untuk pagi hari ini, semuanya karena anugerah, semuanya karena kemurahan, kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau di tempat ini Bapa. Roh Kudus urapi semua kami pada siang hari ini. Urapi juga hamba-Nya ini Bapa. Kuduskan, ampuni Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan dan siap. Mari kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan sekali lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Monggo silakan duduk saudaraku. Shalom jemaat Suhatwa. Apa kabar? Kurang semangat? Apa kabar? Ini baru semangat. Pemusik bisa tinggalnya. Oke. Pagi ini saya akan sharing firman mengenai hidup bergaul dengan Allah, saudara. Mungkin bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Sudah keluar. Oke. Kita akan lihat dari seorang tokoh yang bernama Henokh, saudara. Kita lihat di dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai ke 24. Kita baca ya, supaya telinga ini mendengar. Yuk, 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan dan perempuan. 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah lalu sebab ia telah diangkat oleh Allah. Katakan amin, saudara. Dikatakan 2 kali tulis Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita lihat di dalam kitab kamus bahasa Indonesia adalah bergaul adalah berinteraksi. Bergaul adalah membangun hubungan, berkomunikasi, beraktivitas bersama-sama. Artinya minimal 2 orang. Betul ya? Jadi 2 orang itu
Bergaul itu dua orang, antara kita dengan Tuhan, itu bergaul, saudara. Nah, artinya apa? Henokh itu hidup berinteraksi dengan Allah. Ia berkomunikasi dengan Allah. Hubungan dua arah. Yang ngerti katakan amin. Ya, saudaraku. Dan dikatakan Henokh itu orang pertama yang diangkat oleh Allah, saudara. Kenapa? Karena ia berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang hidup gaul dengan Tuhan, Tuhan suka. Katakan amin. Tuhan berkenan. Dan dikatakan God took him home. Jadi Tuhan membawa dia langsung kemana? Langsung naik ke surga. Tidak lewat kematian. Henokh itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, jadi ada 3 hal kita akan belajar mengenai hidup bergaul dengan Allah. Pertama adalah begini, inhabitual fellowship. Artinya Henokh itu punya habit, punya kebiasaan untuk apa? Untuk bangun intim dengan Tuhan. Dia punya habit sehari-hari. Saudaraku, kalau sebuah kebiasaan itu karena kita terbiasa setiap hari. Contoh, setiap hari saya bangun pagi sudah terbiasa. Kenapa? Karena terbiasa. Setiap hari saya doa sama Tuhan karena sudah terbiasa. Setiap minggu saya datang ke Suhat Tua karena apa? Rindu sama Tuhan, saya bilang terbiasa. Amin. Rindu ketemu Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, jadi inilah habit fellowship, punya kebiasaan ingin ketemu dengan Tuhan. Itu namanya habitual fellowship, saudara. Nah, saudaraku, lihat ada 2 berkat bagi orang yang intim sama Tuhan. Pertama adalah orang itu akan semakin mengenal Tuhan. Amin, saudara. Kalau sekarang saya dan istri karena intim, karena tiap hari ketemu, tiap hari makan sama-sama, tahu sukanya apa. Betul, Bapak Ibu? Tahu nggak karakternya suami istri? Teing Pak, tenyaho saya Pak. Tahu kan? Sukanya apa? Tahu nggak, saudara? Ibu tahu bapaknya suka apa makannya? Soto, rawon, tahu. Kenapa? Karena intim, karena ada hubungan setiap hari. Semakin mengenal Tuhan, saudara, kita perlu intim sama Tuhan. Kita perlu hari-hari ini. Kenapa? Karena kita lihat hari ini hari yang tidak mudah. Kita harus bergantung kepada Tuhan dan sepenuhnya. Supaya apa? Kita semakin melekat sama Tuhan, kita semakin mengenal Dia Allah yang ajaib. Katakan amin. Roh Kudus di dalam kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Minta saudaraku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Dari awal lagi kata Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Inilah hati yang rindu Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku.
diubahkan hidupnya. Amin saudara. Semakin cinta Tuhan, kita akan diubahkan hidupmu. Yang kedua adalah semakin cinta Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari, saudara, kita akan ingat terus akan kasih-Nya, kebaikan-Nya. Betul saudara? Salibnya luar biasa, saudara. Ini hati yang rindu sama Tuhan. Kita lihat Mazmur 42 1-2. Jadi pertama, kita akan semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, semakin cinta Tuhan. Kita baca ya, 1, 2, 3. Kerinduan kepada Allah untuk pimpiduan. Yuk kita baca. Nyanyian pengajaran Bani Korah seperti yang rusak, merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Katakan amin saudara. Jadi hati ini rindu. Dikatakan di sini, inilah hati Bani Korah, seorang pemazmur. Ia merindukan Allah itu seperti rusa yang rindu akan air, saudara. Haus akan Tuhan. Coba kita cek and recheck hari ini. Kita haus nggak saudara sama Tuhan? Atau sudah terbiasa? Atau kita rindu ketemu sama Tuhan? Kita ingin berjumpa dengan Tuhan, saudara. Tiap pagi kita bangun, kita cari Tuhan dulu. Kita rindu untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur sama Tuhan. Untuk apa? Untuk kasih-Nya, untuk kebaikan-Nya, saudara. Yang ketiga katakan amin. Jadi jangan sampai hati ini kering. Jangan sampai hati ini hilang kasih mula-mula, saudara. Kita lihat, saudara, Tuhan tegur orang yang hilang kasih mula-mula. Di sininya kering. Kita baca. Coba lihat ini, saudaraku. Siapa orang ini yang hilang kasih mula-mula? Kita baca ya, Wahyu 2, 4-5. 1, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan semula yang engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sudah dikatakan bahwa inilah jemaat yang hilang kasih mula-mula. Siapa ini saudara jemaat ini? Dikatakan mereka tekun. Mereka jemaat yang mau bayar harga, kata firman Tuhan. Mereka jemaat yang bisa bertahan karena Tuhan. Ini jemaat yang dewasa, jemaat yang bertumbuh. Tapi Tuhan celah. Kenapa? Karena sudah hilang kasih mula-mula. Saudaraku, boleh cek and dicek hari-hari ini. Jangan sampai kita hilang kasih mula-mula sama Tuhan. Katakan tadi, bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Renungkan dulu waktu kita ketemu dengan Tuhan, gimana kita ngejar Tuhan. Sudah renungkan saudara ya. Dulu kayaknya ngejar Tuhan. Selasa ada kul. Hari Kamis ada lagi apa? Cari Tuhan. Sabtu beneran doa, datang lagi. Hari Minggu menyala on fire. Sekarang tinggal Minggu aja, saudara. Saudara perlu kita cek dan dicek ya. Hari-hari ini ayo kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang kedua, gereja yang suam-suam, nggak dingin juga nggak panas. Tuhan juga tegur, saudara. Yuk kita baca lagi ya, Wahyu 3, 14-16. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau apa? Tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku
atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, ngeri saudara. Ini kalau kita sudah punya hati yang sudah hilang kasih mula-mula, dampaknya apa? Suam-suam akhirnya. Seperti apa saudaraku? Seperti kopi yang tidak panas. Enak nggak minum kopi yang tidak panas? Udah dingin, Pak Rinto. Enak kopi hangat, enak kopi dingin Pak. Panas, anget-anget, panas. Amin, Bapak, Ibu. Jadi inilah hari-hari ini, ayo kita cek and recheck. Jangan sampai kita suam-suam, gak dingin, gak panas. Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, ini ngeri saudara. Makanya kita perlu cek and recheck. Ya, jangan sampai kita hilang atau suam-suam kuku. Ini artinya apa? Orang yang stagnan, orang yang pasif, imannya stuck. Iman itu kalau nggak begini saudara, begini, lama-lama begini. Makanya perlu disaat terus supaya apa? Supaya terus naik saudara. Semakin melekat kepada Tuhan, punya hati yang rindu sama Tuhan, kenal Tuhan lebih lagi, melekat sama Tuhan, itu punya hati yang on fire sama Tuhan. Kunci D. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Sembah Dia saudara. Lord, I worship you. Kembali kepada kasih mula-mula. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. You're my everything. Oh, you are my everything. I worship you. Lord, I worship my everything. I worship you. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus. Pertama tadi adalah kita punya habit dengan Tuhan. Kita punya hati yang rindu sama Tuhan, intim sama Tuhan. Yang kedua, dikatakan walk steady. Artinya apa? Henokh berjalan secara konstan dengan Tuhan, stabil, tidak gampang goyah, continue, dan punya goal yang jelas. Artinya apa? Henokh orang yang taat, mau berjalan bersama dengan Tuhan. Walk steady. Tuhan bilang kiri, ke kiri. Tuhan bilang kanan, ke kanan. Lurus, lurus. Walk, apa tadi? Steady. Artinya apa? Berjalan di dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Itulah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Kita lihat ayatnya, kita lihat kitab Yohanes 14, 15 sampai 16. Kita baca ya, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Orang-orang yang cinta Tuhan. Nah, apa kita lihat di sini? Kata firman Tuhan. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya apa? Taat. T-A-A-T, artinya taat. Tapi kadang-kadang kita pikir, gimana caranya taat, Pak? Gak mudah memang.
Tapi Tuhan bilang sini saudaraku, bahwa Bapa akan berikan seorang penolong sama kita. Ayat 16 kita baca. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu siapa? Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, saudara. Itulah siapa? Roh Kudus. Itulah Holy Spirit di dalam diri kita. Jadi kalau kita sekarang mau taat, Tuhan aku mau taat, bukan kuat kita. Minta sama Bapa, mampukan aku untuk apa? Untuk aku bisa taat. Roh Kudus urapi aku, mampukan aku supaya apa? Supaya aku bisa mengampuni. Kata firman Tuhan, ampun. Itulah ketaatan. Bukan hebatnya kita, tapi karena kuasa pengurapan Roh Kudus, saudara. Satu kali saya dalam doa pagi saat teduh, saudara, Roh Kudus bilang gini dengan suara yang sangat soft. Obedience is my character. Kata Roh Kudus. Artinya apa? Orang yang penuh Roh Kudus, dia akan taat sama Tuhan. Kenapa? Karena ada karakter Roh Tuhan di dalam kita. Obedience is my character. Kata Roh Kudus. Makanya kalau orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan bisa taat. Semuanya bersambung. Kita lihat saudaraku, orang yang taat sama Tuhan punya karakter yang taat, obedience. Itulah seorang murid. Murid Tuhan bisa angkat tangan semua. Semuanya murid Tuhan, semuanya taat. Nah, kita lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang, sebagai murid. Dalam kitab Matius 16 ayat 24. Nah, ini saudaraku, ini orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan bilang begini, kita baca ya, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Gampang atau susah, saudara? Gampang susah. Hese atau apa susah? Hese. Kalau ngomong gampang, betul ya? Harus sangkal diri, gampang. Ngomong gampang. Harus apa lagi? Pikul salib, ngomong gampang, saudara. Ikut Tuhan, ngomong gampang. Tapi hese. Jujur ya, betul ya? Betul. Tapi kita mampu karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ada urapan Roh Kudus di dalam kita. Makanya kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Penuh Roh Kudus supaya apa? Kita bisa melakukannya step by step setiap hari. Pertama tadi sangkal diri. Artinya apa? Dulu sering ke dugem, hidup seenaknya. Sekarang gak bisa lagi. Betul? Hidupnya berubah. Sangkal diri. Gak enak sudah. Roh Kudus terus tuntun dalam hidup dalam kebenaran. Itulah sangkal diri. Dulu saya ngerokok, saudara. Dulu, tapi sekarang enggak. Waktu SMP, ketemu teman-teman main biliar dulu. Buat rokok. Ini rokok, cobain sekali. Gak enak juga. Terus ketemu lagi rokok. Makin enak. Ketagihan. SMP, SMA, kuliah, sampai merit masih merokok. Tapi satu kali Roh Kudus bilang, berhenti rokoknya. Bertobat. Saya baca firman, setelah itu merokok, saudara. Dulu. Bisa gitu, saudara. Udah doa, udah baca firman, terus ngerokok. Satu
kali Roh Kudus tegur, berhenti rokoknya. Gimana caranya? Susah banget, saudara. Makanya ini, sangkal diri itu gak gampang. Lepas rokok aja susah banget, saudara. Lepas rokok sehari, kayak ikan gak ada air. Itu cuma rokok 2 kali sampai 3 kali saya puasa. Tuhan, aku mau berhenti. Aku mau buang rokok ini. Mampukan aku. Sehari kayak ikan, gak ada air. 2 hari, 3 hari, akhirnya lepas. Semuanya karena Roh Kudus. Itu karena orang yang hidup bergaul dengan Tuhan step by step. Sangkal diri. Kita lihat lagi yuk. Next. Yohanes 14, 16 ke 17. Nah ini, Roh Kudus akan pimpin setiap hari supaya apa? Supaya kamu hidup benar. Orang yang berjalan dengan Tuhan. Kita baca ya, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa ini, saudara? Yaitu siapa? Roh kebenaran. Roh kebenaran, ayat yang ke-17. Artinya apa? Kita akan dituntun hidup benar setiap hari. Step by step diubahkan setiap hari. Cara pikirmu diubahkan setiap hari, saudara. Cara kita ngomong diubahkan setiap hari. Cara kita apa? Lihat masalah diubahkan. Ini roh kebenaran. Kita baca ya, 1, 2, 3. Dunia menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Luar biasa, saudara. Jadi orang yang intim sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, jalan sama Tuhan, penuh Roh Kudus, dituntun hidup benar setiap hari. Itulah sangkal diri. Sekarang pikul salib. Mengenai salib bicara mengenai pengampunan. Tuhan sudah mengampuni dosa semua. Salib juga bicara mengenai kesetiaan. Tuhan setia sampai apa? Dia disiksa, diludahi, dicambuk, sampai mana? Sampai mati di kayu salib. Setia. Itu salib. Dan juga Tuhan juga apa? Mengasihi jiwa-jiwa. Itulah salib dalam hidupmu. Artinya apa? Kita harus bisa mengampuni. Gampang atau hese mengampuni? Hese bisa, saudara. Tapi kata Roh Kudus di dalam kita pasti bisa. Amin. Mengampuni, punya karakter setia, dan juga punya hati yang apa? Mengasihi jiwa-jiwa. Yang nanti katakan amin. Ya, jadi itu orang yang bergaul dengan Tuhan, itu orang yang pikul salib, saudara, setiap hari. Yang ketiga tadi, ikut aku. Artinya apa? Kita akan berjalan dengan Tuhan dengan kasih-Nya setiap hari. Kita lihat dalam kitab Yohanes 11 ayat 13. Lihat ini, saudara. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi ikut Tuhan adalah apa? Hidup di dalam kasih-Nya. Katakan amin. Ya. Yang ketiga sekarang. Waktunya habis. Sedikit lagi ya. Yang ketiga adalah walking by faith. Artinya Henokh berjalan dengan iman percaya. Percaya. Kita baca ayatnya. Kitab Ibrani 11 ayat 5 dan 6 ayat 5 dulu. Yuk, 1, 2, 3. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia oleh kesaksian bahwa apa? Bahwa ia berkenan kepada Allah, saudara. Karena apa? Karena Henokh punya iman percaya, walking by faith. Dan Tuhan berkenan kepada siapa? Kepada orang yang percaya sama Tuhan. Kita lihat
ayat yang ke-6. Yuk kita lihat ya. 1, 2, 3, ayat yang A dulu. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jelas ya? Jadi orang yang tidak beriman tidak berkenan kepada Tuhan. Yang B-nya, 1, 2, 3. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dengan iman, percaya Allah itu ada. Ada? Allah itu ada nggak saudara? Ada, percaya. Ya. Yang C-nya, 1, 2, 3. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang beriman akan sungguh-sungguh mencari siapa? Mencari Tuhan. Karena percaya. Inilah Henok, saudara. Walking by faith. Jadi 3 hal hari ini. Pertama adalah orang yang intim sama Tuhan, punya hati yang mengejar Tuhan, hati yang rindu sama Tuhan. Yang kedua, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, penuh Roh Kudus. Yang ketiga adalah orang yang berjalan dengan iman percaya. Itulah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Oke, mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Lagu saudara ini yang membuat hati saya ingin nyembah Tuhan, ingin minta sama Tuhan, terus semakin cinta Tuhan. Yuk hari ini minta sama Tuhan masing-masing. Urapi aku Tuhan, supaya aku semakin cinta Tuhan. Jangan sampai hilang kasih aku. Aku mau terus diurapi Roh Kudus, dimampukan. Are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Dengan iman, saudara.
Tuhan di dalam nama